Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Dwi Pertigasari, NIM 01121013 dari Prodi Akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar keuangan dengan judul Tesing dari dosen pembimbing Dr. Andes Agung Sukoco, STMM. Tapi pembahasan yang pertama kita bahas ialah dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, kebutuhan semakin bermacam-macam, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak kalah penting saat ini adalah kebutuhan akan kendaraan atau alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu lebih cepat dan efisien. Selain model maupun merek yang beragam, cara memperoleh kendaraan tersebut juga beragam. Salah satunya adalah dengan jasa yang ditawarkan oleh leasing. Meskipun sebenarnya leasing tidak hanya diperuntukkan untuk pembiayaan kendaraan, namun juga dapat digunakan untuk pembiayaan mesin-mesin dan alat untuk industri. Leasing sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha leasing dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia. Kemudian, pemilihan penggunaan jasa perusahaan leasing juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh pengguna jasa leasing apabila dibandingkan dengan perjanjian yang lainnya. Pengertian dari leasing itu sendiri ialah perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh leaser selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operation lease untuk digunakan oleh pemakai selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, sampai pada akhir masa kontrak lease dapat membeli barang tersebut dengan sisa nilai yang disepakati oleh leaser. Jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kapitalis. Kapitalis merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam hal menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua ialah operating lease. Operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. Untuk hal tersebut, pihak nasabah biasanya hanya perlu membayar biaya rental barang saja.
Yang ketiga ialah sales tipe lease. Lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka akan melakukan penjualan lease barang dari hasil produk yang mereka buat. Ada dua jenis pendapat yang bisa diakui. Yang pertama ialah pendapatan yang berasal dari hasil jual barang, lalu yang kedua ialah pendapatan yang berasal dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu tertentu. Yang keempat ialah leverage lease. Leverage adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga. Artinya, pihak leaser tidak akan membayar ongkos leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung langsung oleh pihak ketiga. Yang kelima ialah cross-border leasing. Jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Artinya, pihak lessor dan juga leaser tidak ada di dalam satu negara yang sama. Akan tetapi, keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya, jenis leasing yang satu ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar, seperti halnya produk pesawat terbang. Adapun manfaat dan keunggulan leasing. Kegiatan pengadaan barang maupun modal secara leasing tentu akan mempermudah pihak perusahaan untuk memperoleh barang keperluannya. Manfaat dan keunggulan leasing ialah ada 7. Yang pertama bersifat fleksibel, yang kedua tidak membutuhkan jaminan, yang ketiga capital saving, yang keempat pelayanannya yang sangat cepat, yang kelima terhindar dari inflasi, yang keenam dilindungi oleh hukum, dan yang ketujuh cara memperoleh aktiva. Istilah-istilah dalam leasing dibagi menjadi 4. Yang pertama, lease, kontrak sewa untuk pemanfaatan harta. Lessor, pihak nasabah atau pelanggan yang biasanya berbentuk perorangan. Yang ketiga, lessor, pihak yang memiliki aktiva atau barang modal. Yang keempat, lease term, jangka waktu leasing yang bersifat mutlak. Di sini ada contoh perusahaan leasing di Indonesia. Perusahaan leasing yang ada di Indonesia cukup banyak, di mana perusahaan tersebut telah memiliki variasi layanan yang ditawarkan. Berikut ini ialah perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah PT BCA Finance, kedua PT Federal International Finance, yang ketiga PT Adira Dinamika Multi Finance, yang keempat PT Auto Multi Arta, yang kelima PT Sumit Auto Finance, yang keenam PT Wahana Auto Mira Multi Arta, yang ketujuh dan masih banyak lagi lainnya. Simulasi perhitungan kredit mobil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus leasing yang ada di sini. Simulasi perhitungan kredit mobil yang perlu diketahui. Setiap perusahaan leasing biasanya menyiapkan berbagai penawaran kredit sehingga Anda bisa memiliki kredit yang sesuai keinginan. Dalam memiliki leasing perlu berhati-hati karena tidak semua perusahaan dapat dipercaya. Penyesuaian kondisi keuangan akan sangat berguna untuk menentukan uang muka atau DP yang dibayarkan pertama kali. Tak hanya itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap penentuan angsuran cicilan mobil tiap bulannya. Pada dasarnya, semakin besar jumlah DP yang akan dikeluarkan,
maka lebih berpeluang untuk mendapatkan kredit dengan cicilan yang sangat ringan. Untuk melakukan cicilan ringan, Anda bisa meminta diskon bibit pada pihak leasing. Ada beberapa kriteria leasing yang recommended untuk Anda pilih, seperti memberikan penawaran uang muka, jangka waktu kredit yang fleksibel, dan bunga yang lebih ringan, serta penawaran harga yang realistis bersaing dengan para kompetitor. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan simulasi kredit mobil yang tepat. Yang pertama, tentukan uang muka. Sebagai contoh, ketika Anda membeli mobil kisaran harga 150 juta dengan ketetapan uang muka atau DP 20%, maka Anda harus mengeluarkan uang muka sebesar 30 juta. Secara umum, jumlah minimal uang muka biasanya akan ditetapkan oleh pihak leasing atau bank yang memberikan kredit. Persentase 20% itu adalah jumlah uang muka paling umum yang seringkali ditemukan. Supaya lebih memahami, di sini ada rumus perhitungan. Uang muka sama dengan 20% dikali total harga mobil, hasilnya 20% dikali 150 juta, yaitu dengan hasil 30 juta tersebut untuk menentukan uang muka. Yang kedua, tentukan jumlah pokok kredit. Jika Anda sudah mendapatkan jumlah uang muka yang diperlukan, tentu harus langsung menghitung jumlah sisa kredit atau pokok kredit yang perlu dibayarkan. Mengetahui hasilnya sangat gampang. Di sini terdapat rumus, yaitu pokok kredit sama dengan total harga mobil dikurangi dengan uang muka, dan hasilnya 150 juta dikurangi dengan 30 juta uang muka tadi sama dengan 120 juta untuk membayar sisa jumlah pokok kreditnya. 3. Tentukan jumlah bunga kredit dengan rumus tarif bunga sama dengan pokok kredit dikali tarif bunga sesuai persentase. Yang keempat, tentukan jumlah cicilan. Cara menghitungnya adalah menambah pokok kredit dengan tarif bunga dan langsung dibagi dengan tenor atau jangka waktu kreditnya. Yang kelima ialah tentukan biaya administrasi dan biaya asuransi. Cara menentukannya ialah biaya total untuk pembayaran awal kredit ialah uang muka ditambah tarif asuransi ditambah cicilan bulan pertama ditambah administrasi. Kesimpulan dari leasing. Leasing dapat disimpulkan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease atau pemakai selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala sampai pada akhir masa kontrak lease dapat membeli barang tersebut dengan sisa nilai yang disepakati oleh leaseor. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.